Yeshua itu bukan kuli bangunan ya. Masih bersama dengan saya Aldo Tulungalo, saya adalah kepala tim penerjemah Pesita Indonesia. Kita bahas topik yang menarik ini. Apakah Yeshua mendirikan gereja Katolik? Jawabannya tentu tidak. Ya, jangan salah paham. Kita lihat dulu makna kata gereja itu apa sih di dalam bahasa Indonesia. Kita cek KBBI ya. Ini saya ambil dari KBBI versi yang ke-6, versi terakhir ya. Ternyata gereja itu adalah rumah atau bangunan, itu definisi yang pertama. Yang kedua adalah organisasi umat Kristen. Itu jadi beda dengan jemaat. Oke. Nah, kalau kita lihat di Matius 16 ayat 18 ya, ternyata Yeshua itu mendirikan ITA di dalam bahasanya dia. Dia kan ngomong nih ke Kifa. Ya, dalam bahasa Aramaik. Nih loh, Aramaik. Jadi mari kita terjemahkan dari Aramaik itu langsung ke dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, kita lihat di sini terjemahan IMB. Ya, ini terjemahan yang salah. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Kefas. Di atas batu karang ini aku mendirikan gerejaku. Tuh, ini pakai kata gereja. Makanya orang-orang di Indonesia ini berpikir, sebagian, terutama yang Katolik, oh, Yesus itu mendirikan gereja. Salah. Ya, sekali lagi, gereja itu bangunan atau organisasi. Pada saat itu Yeshua tidak mendirikannya. Ya, Yeshua bukan kuli bangunan. Oke, kita lihat sekarang dari naskah Aramaik dan terjemahannya yang tepat ya. Di sini terjemahannya, juga aku berkata kepada kamu, engkau Kifa. Perhatikan, nama itu jangan diubah ya. Di atas batu ini, kebetulan batu artinya adalah Kifa juga. Aku akan mendirikan jemaatku ya, ite ya, dari kata ita ini, jemaatku, dan gerbang-gerbang dunia orang mati tidak akan kuat menghadapinya. Jadi bedakan antara jemaat versus gereja. Mana yang bangunan? Gereja. Jemaat itu bicara tentang komunitas satu iman. Ini loh yang didirikan oleh Yeshua. Di mana beliau mendirikannya? Di kota Yerusalem tentunya. Ya. Jadi jemaat Yerusalem ini adalah jemaat yang dirintis, yang didirikan oleh Yeshua sendiri. Ini adalah pusat kekristenan di abad 1. Tetapi karena pecah perang pada saat itu antara Yahudi dan Romawi, makanya pusat ini berpindah ya, orang-orangnya berpindah gitu. Oke. Nah, coba kita lihat di sini yang disebut gereja ini adalah bangunan. Dan kita lihat bangunan gereja dari abad 4 sampai abad 6 Masehi itu didirikan oleh Kekaisaran Konstantin. Nah, ini dia nih. Ya. Gerejanya, bangunan-bangunannya. Kenapa mereka itu didirikan megah sekali? Ya, kalau ini merujuk kepada, nah ini dia, Basilika Saint John Lateran. Kenapa megah? Karena Kekaisaran ini kan dulunya sebelum menganut agama Kristen, mereka menganut agama pagan, mendirikan kuil untuk dewa-dewi mereka, itu sangat megah. Nah, pada saat mereka ini menganut kekristenan, masa kalah sih ya kuilnya. Makanya dibangun megah-megah. Ya. Di sini ada Church of the Holy Scripture, Old Saint Peter's Basilica, Church of Nativity, ya. Lateran Basilica Saint John, ini dia, ya, teman-teman. Santa Sabina terus sampai ke bawah, Monastery of Saint Catherine, termasuk Hagia Sophia di Istanbul atau di Konstantinopel. Ini loh yang menginspirasi masjid-masjid, akhirnya atapnya tuh seperti Hagia Sophia, bentuknya bawang gitu. Oke, selamat datang di kebenaran. Yeshua tidak mendirikan gereja Katolik.